Salam riset. Oke, setelah pada bagian awal tadi kita sudah membahas berkaitan dengan riset, apa itu riset, ya, atau apa itu penelitian. Maka di bagian kedua ini kita akan membahas tipe-tipe riset itu sendiri. Secara umum, riset itu sendiri dibagi ke dalam dua jenis tipe riset, ya. Yang pertama adalah tipe riset non ilmiah, ya. Dan yang kedua adalah tipe riset ilmiah. Untuk tipe riset yang non ilmiah ini tentu pemahamannya tidak begitu kompleks, ya, karena tidak ada unsur-unsur yang wajib untuk diterapkan begitu, ya. Tipe riset non ilmiah ini biasanya selalu atau sering dilakukan oleh baik kita secara individu maupun kelompok, ya, ketika ingin, ya, mengetahui penerapan suatu hal, ya, yang bisa menghasilkan sesuatu. Ya, contoh misal, ya, selama ini ingin mengetahui bagaimana kopi itu memiliki rasa yang lain misalnya, kan begitu. Tentu secara simpelnya kita bisa langsung melakukan riset non ilmiah dengan cara apa? Dengan cara mencoba bagaimana kopi itu bisa kita campur dengan katakanlah seperti gula aren atau yang lainnya. Tentu tidak harus memiliki metode-metode tertentu untuk membangun atau membuat suatu riset non ilmiah. Nah, sebaliknya, dalam tipe riset ilmiah ini, ya, tentu ada perbedaan yang sangat mendasar dari tipe riset non ilmiah. Nah, adik-adik juga dalam membangun atau membuat suatu riset penelitian tentu harus berorientasi pada riset yang ilmiah. Nah, apa yang dikatakan riset yang ilmiah? Setidaknya ada 4 karakter yang bisa katakan riset itu adalah riset ilmiah. Karakter yang pertama yang dikatakan riset ilmiah adalah memiliki atau unsurnya bersistem. Arti bersistem adalah rangkaian dari proses riset itu jelas. Tidak boleh ada tahapan yang kita lewati, ya. Misal tahapan dalam menentukan fenomena masalah, kemudian menarik ke dalam identifikasi masalah, kemudian kita harus merumuskannya dalam bentuk rumusan masalah. Begitu selanjutnya, sehingga sistem dalam riset itu sendiri akan terbentuk, ya, dalam kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan dalam proses riset tersebut. Nah, unsur yang kedua tentu riset yang ilmiah itu adalah bermetode, ya. Riset ilmiah itu harus memiliki karakter yang memiliki metode dalam pemecahan problem of research, ya. Tentu jika kita tidak memiliki metode, ya, dalam pemecahan masalah penelitian tersebut, maka dapat dikatakan riset kita itu adalah riset yang tidak ilmiah, ya. Metode itu sendiri digunakan sebagai tools atau alat dalam pemecahan masalah penelitian kita. Bisa dalam bentuk konsepnya adalah statistik, ya, berbagai macam metode-metode, ya, dalam penganalisaan data, atau metode dalam hal ini dalam penafsiran problem atau masalah penelitian tersebut, gitu, ya. Baik sifatnya hanya kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian tipe yang ketiga adalah riset ilmiah itu harus objektif. Arti objektif di sini, ya, tentu harus memiliki tingkat objektivitas dalam pengukuran problem
teori, kerangka konsep, dan metode tersebut. Ya, jadi riset ilmiah itu harus objektif. Kemudian dalam melakukan riset yang ilmiah itu juga tidak boleh kita dalam menentukan sesuatu itu subjektif. Jadi harus objektif. Baik itu dalam penentuan masalahnya, kemudian penentuan teorinya, kemudian penentuan populasi maupun sampel, serta dalam teknik pengumpulan data maupun teknik analisis data. Nah, yang keempat, tentu karakteristik dari penelitian ilmiah adalah universal. Artinya hasil riset kita itu sendiri dapat diterima secara umum dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan riset selanjutnya gitu. Jadi jelas karakteristik riset ilmiah itu tadi ada 4 ya. Yang pertama bersistem, yang kedua bermetode, yang ketiga itu objektif, dan yang keempat itu universal.